Hei, jangan lupa pedoman golongan hitam. Segala cara bisa digunakan untuk pedang. Karena sulit lebih berbahaya daripada Grandong. Iya, memang. Kalian harus memperlakukan Maisa dengan baik. Karena dia calon muridku yang paling kecil. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Kalagondang dan Mak Lampir yang sedang bertarung sengit dan saling mengadu ilmu. Seperti biasa, Kalagondang selalu dengan mudah mematahkan serangan ilmu kesaktian Mak Lampir. Bahkan kini, ia juga mengejek nenek peot itu agar mengeluarkan semua ilmu kesaktiannya guna menggempur dirinya. Dan hasilnya adalah si Lampir menjadi emosi, lalu dengan kesal menggunakan pukulan-pukulan jarak jauhnya. Namun lagi-lagi, Kalagondang dengan mudah dapat mengatasinya. Pertarungan keduanya pun tampak berimbang, karena mereka sama-sama memiliki ilmu aneh nan hebat yang sangat berbahaya. Kini Kalagondang yang diserang oleh salah seorang dari murid Mak Lampir pun dengan mudah mematahkannya. Bahkan Raja Jin Merah itu pun kemudian menggunakan genting wulan sebagai mainan guna menjadi tameng hidupnya. Kenapa tidak menyerangku, nenek? Takut ya? Licik! Aku lawanmu. Jangan jadikan muridku sebagai tameng. Hei, jangan lupa pedoman golongan hitam. Segala cara bisa digunakan untuk pedang. Ucapan dan tingkah Kalagondang benar-benar membuat Mak Lampir menjadi naik darah alias darah tinggi. Ia benar-benar merasa dipermainkan seperti anak kecil. Mak Lampir pun kemudian mengatakan bahwa ia berjanji akan membunuh Kalagondang di saat itu juga. Namun Kalagondang sendiri menimpalinya dengan mengatakan bahwa ia akan mengikat si Lampir dan menyerahkannya kepada sembara majikannya. Pertarungan pun akhirnya berlanjut. Kini murid-murid Mak Lampir pun kembali memulai serangan dengan ajian pamungkas mereka. Namun Kalagondang pun berhasil menepis semuanya. Bahkan kini Raja Jin taklukan sembara itu pun mengeluarkan ilmu aneh di mana lehernya bisa memanjang lalu mencium semua murid-murid Mak Lampir satu persatu. Ciuman itu bukanlah ciuman sembarangan, karena ciuman yang membekas itu mengandung semacam racun di mana bekasnya tidak akan mudah untuk dihilangkan atau dihapus kecuali dengan ilmu tertentu. Setelah mengerjai murid-murid Mak Lampir, Kalagondang pun kini kembali bertarung melawan gurunya dan langsung mengeluarkan ilmu andalan masing-masing. Jangan, Grandong, jangan. Dia itu bukan musuh kita. Dia musuhku, Grandong. Grandong, dia musuhmu. Jangan dengarkan Jatmiko. Dia musuhmu. Dan kau Jatmiko, aku harus mau lebih dulu. Akulah musuhmu, nenek.
Mak lampir yang hendak menyerang Jatmiko pun langsung diadang oleh Kalagondang. Nenek tua itu pun menjadi takut dan jijik ketika melihat Kalagondang akan mengeluarkan jurus ciuman jarak jauhnya, sehingga kemudian si lampir pun langsung kabur dibuatnya. Murid-muridnya pun menyusul di belakang sambil melaporkan bahwa bekas ciuman Kalagondang yang bau pada mereka tidak bisa hilang. Kepala mereka pun menjadi pusing berputar-putar karena bau itu tidak akan bisa hilang dan sangat mengganggu mereka. Mereka pun kemudian bertanya kepada gurunya bagaimana agar bekas ciuman Kalagondang itu bisa hilang selamanya, sebab mereka sudah tidak betah dan hampir pingsan. Mak lampir pun kemudian mengatakan bahwa mereka harus menggunakan Aji Sutasoma untuk menghapus semua itu. Kalau dicuci dengan air, bagaimana guru? Dicuci 1000 kali pun tidak akan bisa hilang, kecuali kulitmu dikelupas. Ih, amit-amit kalau ketemu Kalagondang lagi. Ayo, lakukan Aji Sutasoma untuk menghilangkan noda-noda di mukamu itu. Sutasoma, Kalabrata Dama. Kini kita menuju pada Jatmiko dan Gandasuli yang di saat itu sedang berduaan. Mereka tampaknya semakin dekat, bahkan kini sepertinya Gandasuli telah benar-benar menguasai Jatmiko sepenuhnya. Sedangkan pemuda bodoh itu sampai saat ini semakin tidak menyadari bahwa dirinya hanyalah diperalat oleh wanita bekas murid mak lampir itu untuk mengendalikan Grandong guna mewujudkan cita-cita gilanya, yaitu membangun sebuah negara di dalam negara untuk menguasai tanah Jawa. Di sisi lain, tampak Basir dan Kiai Jembar Jumantoro yang kemudian kedatangan Panglima Kumbang. Sang Panglima pun kemudian memberitahukan perihal Jatmiko yang dimanfaatkan oleh Gandasuli. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada semua kawan-kawannya, termasuk sang Kiai, untuk bersama-sama memisahkan Jatmiko dari Gandasuli yang sangat berbahaya itu. Aku ingin jadi orang besar. Aku tidak mau terus-menerus jadi pendekar kelana. Dari hutan ke hutan. Kalian harus memperlakukan Maisa dengan baik. Karena dia calon muridku yang paling kecil. Tapi tidak perlu diistimewakan. Tidak terkecuali. Maisa pun harus diberi tugas kerja sebagai bakti kepada pesantren. Ya, Maisa ternyata memang jatuh ke tangan orang yang tepat. Kini anak sembara itu benar-benar betah berada di padepokan sekaligus pesantren Kiai Ageng Bantaran yang dahulu pernah didatangi oleh Kamasutra untuk menyatakan taubatnya. Maisa adalah calon pendekar besar yang akan diangkat sebagai murid utama padepokan Linggabuana yang berada di daerah Gunung Penanggungan dengan Kiai Ageng Bantaran sebagai pemiliknya. Semakin hari, Maisa tampak semakin lincah. Ia benar-benar menikmati kehidupannya di padepokan Linggabuana. Murid-murid Linggabuana yang lain pun sangat menyukai anak kecil itu karena ia sangat rajin dan sangat penurut. Setiap hari Maisa sudah memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakannya secara rutin, seperti berlatih ilmu kanuragan, mengaji, dan mengambil air di sungai untuk kebutuhan padepokan. Dengan senang hati pula, anak sembara itu melakukan rutinitasnya karena ia sangat menyukai lingkungan padepokan Linggabuana. Apalagi orang-orang dewasa di padepokan itu seperti telah menganggapnya sebagai anak ataupun saudara yang sejatinya harus saling melindungi, alias yang besar melindungi dan mengajari yang kecil. Capek, Maisa? Capek, tapi tidak letih. Bagus, tapi itu latihan. Tenaga kita akan kuat, tulang-tulang dan otot-otot tangan, kaki dan bahu akan terlatih. Dan sangat mendukung ketahanan tubuh waktu berlatih ilmu silat. Mengerti? Ngerti. Ya, bagus.
Kini kita beralih pada Sembara dan Santalima yang di saat itu sedang berjalan berdampingan untuk mencari Maisa. Namun tiba-tiba saja datanglah Kalagondang yang langsung memberitahukan bahwa ia baru saja bertarung melawan mak lampir. Lalu tiba-tiba datanglah Grandong yang langsung ikut menyerangnya. Akan tetapi Jatmiko mampu mencegahnya, dan kemudian terjadilah perebutan Grandong antara mak lampir dan Jatmiko. Akan tetapi akhirnya mereka semua bubar. Bahkan kemudian Jatmiko pun langsung berusaha menjauh dari Kalagondang. Hal itu membuat Raja Jin Merah tersebut menjadi bingung harus mengejar yang mana, Jatmiko ataukah mak lampir. Sehingga akhirnya ia harus kehilangan jejak keduanya karena kelamaan mikir. Bahaya. Oh, tidak. Sebab si Grandong itu lengket sekali pada Jatmiko. Bukan Grandong, tapi Gandasuli. Gandasuli lebih berbahaya daripada Grandong. Iya, memang. Saya lihat Jatmiko memang lengket sekali pada Gandasuli. Aku jadi penasaran, seperti apa gadis yang bernama Gandasuli itu? Lebih baik jangan. Kalau dia melihat Andika, dia akan meninggalkan Jatmiko dan mengejar Andika. Dikejar perempuan, kan tidak apa-apa. Yang penting jangan sekali-kali memberi harapan. Mereka bertiga pun kemudian memutuskan untuk berpencar karena kini mereka mempunyai tugas baru, yaitu untuk menjauhkan Jatmiko dari Gandasuli. Kini kita menuju pada Jatmiko dan Gandasuli yang di saat itu sudah memulai aksinya, yaitu dengan menyamar sebagai sepasang pendekar topeng emas yang menamai dirinya sebagai Jakar Rimba dan Dewi Intan, dan mereka adalah suami istri. Keduanya bersama dengan Grandong pun mencoba untuk menundukkan orang-orang gerombolan golongan hitam yang kemudian mereka jadikan sebagai pengikut guna membangun sebuah kekuatan baru yang nantinya bertujuan untuk meruntuhkan Mataram sesuai dengan cita-cita Gandasuli. Kini mereka pun berada pada sebuah gua markas gerombolan perampok yang cukup terkenal, dan mereka pun mampu dengan mudah menundukkan orang-orang itu. Apalagi dengan bantuan Grandong yang pastinya mampu dengan mudah menundukkan orang-orang liar tersebut. Setelah menundukkan ketua gerombolan itu, sepasang pendekar topeng monyet itu pun mengajak mereka semua untuk menjadi pengikut barunya. Kalian diampuni, tapi harus menjadi anak buah kami. Patuh dan taat terhadap semua perintah kami. Sanggup? Sanggup. Pendekar bertopeng emas. Sepasang pendekar aneh itu yang bernama Jakarimba dan Dewi Intan selalu pakai topeng. Benar, Kanjeng Adipati. Sehingga tampak jelas mereka menyembunyikan siapa diri mereka sebenarnya. Bahkan hamba yakin nama Jakarimba dan Dewi Intan bukan nama asli mereka, tapi nama samaran. Ternyata berita sepak terjang sepasang pendekar topeng monyet sudah sampai ke telinga Adipati Kendipura yang wilayahnya ditempati oleh mereka. Sang Adipati pun mengatakan bahwa kemungkinan pendekar bertopeng yang membuat rusuh itu adalah kerabat Adipati sebelumnya yang dahulu melarikan diri, sehingga kini kembali lagi untuk merebut kekuasaan darinya. Salah seorang bawahannya pun kemudian mengatakan bahwa kemungkinan besar tidak seperti itu, karena sepak terjang pendekar topeng emas hanya ditujukan kepada orang-orang jahat. Bahkan 3 gerombolan perampok besar yang ditakuti habis ditumpas oleh mereka dengan mudah. Hal itu membuat sang Adipati menjadi kaget dan kagum dengan kesaktian sepasang pendekar topeng monyet tersebut. Luar biasa. Kesaktian apa yang dimiliki oleh 2 pendekar bertopeng emas itu, sehingga bisa menandingi kesaktian gerombolan pengacau yang ditakuti itu? Menurut laporan anak buah hamba, 2 pendekar bertopeng emas itu punya jin yang sangat sakti. Melihat sepak terjang sepasang pendekar bertopeng emas itu, yang hanya menyerang orang-orang jahat, sepertinya mereka berasal dari golongan putih. Jangan-jangan sepasang pendekar bertopeng emas itu adalah Jatmiko dan Gandasuli. Sedangkan Kalajenglot adalah Grandong. Sebenarnya sudah sangat tepat dugaan dari Lindu Aji
bahwa kemungkinan sepasang pendekar topeng emas itu adalah Jatmiko dan Gandasuli serta Grandong sebagai Kala Jenglot. Namun Bagus Sajiwo dan Mayang Sari memiliki pendapat yang lain karena menurut mereka Grandong sedang bersama dengan Mak Lampir, sehingga mereka berdua berasumsi bahwa sepasang pendekar bertopeng itu adalah Mak Lampir dan salah seorang anak buahnya. Kini kita menuju pada Kamasutra yang di saat itu masih bersama dengan Dewi Ambalika yang merupakan putri salah seorang pejabat tinggi Mataram. Seperti yang diketahui bahwa beberapa waktu lalu Dewi Ambalika diselamatkan Kamasutra dari tangan hitam Mak Lampir. Kini mereka pun telah saling mengenal, terutama Kamasutra yang memang telah mengetahui siapa gadis tersebut sebenarnya dan di mana tempat tinggalnya. Dari mana kamu tahu? Ya, siapa yang tidak tahu pada Dewi Ambalika, putri Raden Mas Ngabei Bangun Suripto, pejabat tinggi Mataram. Jangan ingin buru-buru pulang ke keraton. Kamu belum sembuh. Nanti bisa ambruk di tengah jalan. Baik, Tuan Tabib. Kalian semua kami ampuni. Mulai sekarang, kalian menjadi anak buah kami. Apa yang kami perintahkan pada kalian harus dipatuhi tanpa bertanya. Sanggup? Jakarimba. Betul, Guru. Pendekar bertopeng sudah banyak malang melintang mengalahkan para pendekar aliran hitam bersama Kala Jenglot. Berita cosplay Jatmiko ternyata juga telah sampai kepada Mak Lampir. Nenek setan itu pun menjadi terkejut mendengar bahwa sepasang pendekar topeng emas mempunyai makhluk jin peliharaan yang sangat sakti bernama Kala Jenglot. Mak Lampir pun langsung menyimpulkan bahwa makhluk Kala Jenglot itu pasti adalah Grandong dan kedua orang lainnya adalah Jatmiko serta Gandasuli. Si Lampir pun kemudian menggunakan pasu penggalanya untuk mencari tahu tujuan Jatmiko dan Gandasuli merubah Grandong menjadi Kala Jenglot. Di sana tampak Gandasuli dan Jatmiko yang sedang berkumpul bersama dengan para anak buah barunya yang berjumlah sudah ratusan orang. Lalu setelah itu, mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang mewah dan di sanalah mereka berdua melepas topeng emasnya. Jatmiko, ya. Sudah saatnya di tempat ini kita mendirikan negara satu persatu. Daerah yang ada di sekitar kita taklukkan, kita caplok. Kita harus menjadikan desa yang kecil ini menjadi sebuah negara yang besar. Tapi raja-raja zaman dulu dengan usaha yang keras telah menjadikan sebuah wilayah yang kecil menjadi sebuah negara yang besar. Jatmiko sayang, aku akan bangga sekali menjadi pendampingmu sebagai seorang raja yang besar. Mak Lampir pun bukannya resah, namun malah tertawa puas melihat sepak terjang Gandasuli dan Jatmiko, sebab ia mempunyai rencana tersendiri bagi sepasang pendekar topeng monyet tersebut. Kini kita menuju pada Rindi Antika yang di saat itu sedang bertarung melawan seorang lelaki yang belum diketahui tentang duduk permasalahannya. Sepertinya lelaki itu bukanlah dari golongan manusia, melainkan dari bangsa jin. Hal itu terlihat dari jurus-jurusnya yang mirip dengan jurus-jurus siluman harimau kumbang. Pertarungan keduanya pun benar-benar berjalan sengit. Namun lama-kelamaan Rindi Antika pun mulai goyah dan kewalahan serta dapat dikalahkan, sehingga kemudian datanglah Sembara yang melerai mereka. Sembara? Bagaimana? Hamba prajurit, anak buah Panglima Kumbang. Kenapa kau berkelahi dengan gadis ini? Dia adalah Rindi Antika, cucu angkat Panglima Kumbang sendiri. Maafkan hamba, hamba tidak tahu. Dia gadis peri yang sangat cantik. Hamba ingin melamarnya menjadi istri hamba. Kalau bersalah, hukumlah hamba. Tidak usah, sebab kau tidak tahu. Sekarang pulanglah dan sampaikan salamku untuk Panglima Kumbang. Kini kita beralih pada adegan lain, di mana pada saat itu tampak sepasang pendekar topeng emas dan pasukannya tengah bentrok dengan Adipati Kendipura yang juga membawa seluruh kekuatannya.
Mereka pun saling berhadap-hadapan sambil saling mengamati serta mengukur kekuatan lawan masing-masing. Sang adipati tampaknya tidak gentar menghadapi sepasang topeng monyet yang telah merongrong kekuasaannya itu. Ia pun sadar bahwa kekuatan alias pasukannya lebih besar daripada mereka, sehingga ia lebih percaya diri akan mampu memberantas para perusuh tersebut. Selanjutnya, pertempuran pun dimulai ketika Grandong tiba-tiba saja melompat untuk menyerang sang adipati. Pertarungan besar pun terjadi, namun entah mengapa Adipati Kendipura tidak membawa para punggawanya yang lain. Ia hanya membawa prajurit dan beberapa punggawa saja, sehingga hal itu membuat sepasang pendekar topeng monyet bisa dengan leluasa menghancurkan pasukannya. Dengan sekali berkelebat saja, entah sudah ada berapa prajurit yang tumbang. Hal itu jelas membuat pasukan Kadipaten Kendipura kewalahan karena jumlah mereka semakin sedikit dan berkurang. Para penggawa yang dibawa oleh sang adipati pun tidak berdaya jika harus berhadapan dengan Ganda Suli ataupun Jatmiko, apalagi berhadapan dengan Grandong. Mulai sekarang, Kadipaten Kendipura berada di bawah kekuasaanku. Sekarang pemimpin kalian adalah Jakarimba, sebagai adipati penguasa tertinggi Kadipaten Kendipura. Di sisi lain, terlihat Basir dan Kiai Ageng Jembar Jumantoro yang sedang berjalan berdampingan di tengah hutan. Keduanya pun sedang membicarakan tentang Jatmiko dan Ganda Suli. Namun sepertinya mereka belum mendengar tentang kabar sepasang pendekar topeng monyet, sehingga Kiai Jumantoro pun masih sedikit membela Jatmiko yang dikatakannya bebas memilih wanita yang diinginkannya. Sedangkan Basir mencoba untuk menepisnya karena ia tahu bahwa Ganda Suli itu bukanlah wanita baik-baik, sehingga Jatmiko harus berhati-hati dengan wanita tersebut. Pendapat Basir kali ini memang sangat benar, karena memang kenyataannya Ganda Suli telah memperalat Jatmiko untuk mewujudkan cita-cita jahatnya. Kemana aja inti? Kamu yang hilang-hilangan, Sir. Aku sampai bingung mencari kamu di mana. Untuk sekarang ketemu di sini. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Apa sih? Nah, bagaimana Ji? Kamu baik-baik saja? Alhamdulillah, Kiai. Nah, Sir, kebetulan kamu bertemu Lindu Aji di sini. Untuk seterusnya kamu bersama Lindu Aji saja. Sebab aku ada urusan lain yang membutuhkan perhatianku. Cukup sampai di sini saja, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Butuh pengawal, Kiai? Tidak usah. Ayo. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.